Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Dalam sekejap mata, Zhao Wanxia, yang menembak seperti meteor jatuh, menari di luar gedung pencakar langit gelap sepanjang 99.300 meter. Ratusan bayangan tombak berada di kehampaan di bawahnya, tersebar dalam bentuk cincin, dan kemudian berputar sangat cepat. Segera setelah itu, Zhao Wanxia memegang tombak panjang gelap di tangan kanannya, dan menembakkan bayangan gedung pencakar langit yang tak berujung dengan cara yang sama. Setelah 3 napas, ketika Zhao Wanxia menembak kepalanya ke bawah, hanya 2.000 kaki dari platform kehancuran, pemandangan yang mengejutkan muncul. Dalam kekosongan di bawahnya, 9.999 bayangan tombak gedung pencakar langit menyebar dalam lingkaran, menutupi kekosongan 3.000 meter persegi. Merayu, 9.999 bayangan senjata langit berputar-putar dalam sebuah cincin dengan kecepatan sangat tinggi, memunculkan tornado dengan radius 1.000 kaki, dan momentumnya mengejutkan. Dalam tornado radius-radius, sepotong kekosongan hancur seperti cermin raksasa, dan dalam sekejap, di atas platform kehancuran, radius kekosongan hancur. Dan kekosongan di tengah tornado hampir sepenuhnya runtuh. Tan Yun, kamu tidak bisa menghindarinya, aku ingin kamu tidak punya tulang. Di langit, Zhao Wanxia penuh dengan suara-suara pembunuh, hanya untuk mendengar suara itu, tetapi tidak untuk melihatnya. Tan Yun hati-hati. Mu Mengqi dan Zhong Wuyaoqi berteriak cemas. Kakak ipar, kakak Tan, hati-hati. Sue Zian dan Huang Fuyu berteriak panik. Pada saat ini, termasuk Shen Subing dan Shen Suzhen, semua orang di garis perbuatan baik tampak cemas. Jun Yuanfeng tertawa dan berkata, jangan berteriak, serangan murid lama ini, belum lagi pembunuhan Tan Yun, yang merupakan alam jiwa ilahi tingkat keempat, bahkan alam jiwa ilahi ke-9 akan dibunuh. Ahahaha. Jun Yuanfeng tersenyum tidak bermoral, dan semua orang yang memasang taruhan tersenyum. Memikirkan apa yang terjadi selanjutnya, segera setelah Tan Yun meninggal, 3 batu roh tertinggi akan tersedia, dan mereka sangat bersemangat dan bersemangat. Tapi di adegan berikutnya, Yuan Fengjun sepertinya terjepit di tenggorokannya, dan senyum semua orang yang bertaruh langsung membatu. Latihan macam apa ini? Ini, Yuan Fengjun, Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, Xie Juechen, Gongsun Yangchun, ekspresi 6 orang berubah drastis, dan mereka berseru dengan frustrasi. Hal yang sama berlaku untuk kepala suku lainnya dan Ji Umai senior. Shen Subing dan Shen Suzhen telah membuka mata mereka yang indah, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan, tetapi lebih banyak dari mereka yang bersemangat. Di mata perhatian semua orang, mata Tan Yun menusuk, bibirnya bergerak tanpa suara, dan auranya meningkat. Alam jiwa ilahi 4 kali lipat. Lapisan ke-6, dengan cepat menembus lapisan ke-8, dan tidak berhenti sampai lapisan ke-9. Teknik apa ini? Ketika semua orang terkejut, hanya Mu Menggu, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Tuo Bai Yingying yang tahu bahwa Tan Yun telah melakukan Divine Sword Art. Karena kelima orang itu, ketika Tan Yun menggeledah Spirit Medicine Saint Pavilion, mereka telah menyaksikan Tan Yun menggunakan teknik pedang ini. Hanya saja pada awalnya, aura Tan Yun hanya sebanding dengan tingkat ke-7 dari alam jiwa ilahi, tetapi sekarang saat wilayahnya meningkat, dia telah mencapai level 9 dari alam jiwa ilahi. Pada saat ini, hanya Tan Yun sendiri yang tahu seberapa kuat jiwanya. Kemudian ketika dia menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng, dia akan melepaskan aura yang setara dengan kekuatan jiwanya. Sekarang jiwanya sekuat 9 tingkat alam jiwa ilahi, jadi napasnya telah mencapai 9 tingkat. Magang, latihan Tan Yun aneh, ayo bunuh dia. Yuan Fengjun tidak bisa tenang, dia berteriak untuk mengingatkannya. Itu tuannya. Dalam 9.999, Zhao Wanxia di pusaran bayangan tombak langit ajaib berteriak dengan marah, Tan Yun, bagaimanapun juga kamu harus mati hari ini. Zhao Wanxia menggenggam tombak gelap di kedua tangan, menyelam dari kehampaan, dan menembus jalan 9.999. Pada saat di tengah pusaran bayangan tombak langit ajaib, tombak sepanjang 500 meter melesat keluar dari tombak bayangan. Tiba-tiba, 9.999 pusaran bayangan tombak lainnya, seolah-olah dipanggil, meledak dengan aura yang mengguncang langit dan bumi, dan dengan keras menyelimuti Tan Yun di panggung kehancuran. Ketika bayang-bayang ribuan senjata ditembak jatuh,
kehampaan radius 3000 meter runtuh, dan ruang hitam besar, seperti mulut raksasa yang bersembunyi di langit, meraung ke arah Tan Yun. Bahkan jika Lao Su terluka, jika kamu ingin membunuh Lao Su, itu masih jauh. Tan Yun dengan jijik berkata pada dirinya sendiri, 9 pulsa membunuh makhluk abadi. Segera, Tan Yun, yang tidak bergerak seperti gunung, memegang pedang di tangan kanannya, dan tubuhnya naik ke udara, mengayunkan dua pedang 300 zang di kehampaan seperti kilat. Satu berisi kekuatan waktu, dan yang lainnya penuh dengan kekuatan ruang yang mendominasi. Kedua sinar pedang itu membubung ke langit dan kemudian pecah, berubah menjadi untaian ruang dan waktu yang tak terlihat. Kemudian kekuatan waktu dan ruang dengan cepat bergabung, membentuk bola ruang waktu independen dengan diameter ribuan kaki dari kehampaan. Tan Yun, yang berada dalam ruang dan waktu yang independen, menghilang ke pandangan semua orang seolah-olah menghilang dari udara di platform kehancuran. Pada saat ini, ruang dan waktu di ruang waktu berada dalam kekacauan, dan Tan Yun tiba-tiba meledak dari kekuatan emas, kayu, air, api, dan bumi. Tidak hanya itu, kekuatan guntur dan kekuatan angin juga mengalir keluar dari tubuhnya, menyatu dengan kekuatan 5 elemen, dan berputar di sekelilingnya dengan sangat cepat. Tan Yun berhenti dan berdiri, memegang erat Fei Jian Xiaozi di tangan kanannya, menatap bayangan senjata yang datang dari langit. Bagaimana dengan orang-orang? Di langit, Zhao Wanxia, yang berada di bayang-bayang ribuan senjata, menemukan bahwa tidak ada sosok Tan Yun di panggung kehancuran, dan berteriak dengan kebingungan, dimanapun kamu bersembunyi, kamu harus mati. Sebelum kata, kematian, jatuh. Bayang-bayang dari puluhan ribu senjata meledak ke arah platform kehancuran dengan kekuatan yang menggetarkan hati mereka. Setelah Zhao Wanxia mengikuti ribuan bayangan senjata melalui kehampaan, dan menembak secara vertikal ke dalam bola ruang waktu independen dengan diameter ribuan meter, ketika dia melihat Tan Yun di bawahnya, dia menyeringai, menderita sampai mati. Segera, ribuan bayangan tombak langit yang tersebar bergegas menuju Tan Yun. Dia tertawa liar, dia sangat sombong. Pukulannya yang paling kuat, Tan Yun pasti akan mati. Tapi pemandangan yang terjadi selanjutnya membuatnya merasa putus asa dan ketakutan yang mendalam. 9 pulsa membunuh makhluk abadi. Wajah Tan Yun sangat dingin, lengan kanannya memegang pedang itu mengarah ke langit, dan kekuatan 7 atribut di permukaan tubuhnya. Setelah dengan gila-gilaan masuk ke dalam pedang panjang ungu, dia tiba-tiba mengayunkan ke arah Zhao Wanxia yang menukik. Tiba-tiba, cahaya pedang cemerlang sepanjang 100 meter yang mengandung emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, dan 7 atribut, meledak dari pedang terbang, dan kekuatan waktu dan ruang dalam ruang dan waktu independen ribuan meter dituangkan dengan gila. Dalam cahaya pedang yang terang, tiba-tiba, pedang 9 urat 100 zang yang berisi 9 atribut, kekuatan yang tersisa memancarkan bola cahaya ruang waktu independen dengan diameter ribuan meter, seperti piring keramik yang hancur. Boom! Boom! Cahaya pedang 9 vena yang mempesona membubung ke langit, dengan semburan raungan, setelah menghancurkan ribuan gedung pencakar langit seperti bayangan tombak bambu, mereka memanfaatkan situasi dan menembak Zhao Wanxia ke langit. Kamu adalah He Jianjue, mengapa begitu kuat? Ah tidak! Zhao Wanxia terlalu takut untuk menghindar, darahnya memercik, dan seluruh lengan kirinya terputus. Zhao Wanxia melarikan diri ke langit dan melakukan tendangan voli ke langit. Apa yang membuatnya semakin ketakutan saat ini adalah bahwa waktu dan ruang independen tiba-tiba berubah menjadi bila angin 9 urat dengan ribuan kaki. Setiap bila angin berisi kekuatan 9 atribut, seolah mengabaikan batasan waktu dan ruang, dengan kekosongan yang retak, menembak ke arah Zhao Wanxia. Aku tidak akan mati, aku tidak akan pernah mati. Zhao Wanxia, yang telah kehilangan lengan kirinya, memiliki sebuah cantus, dan ketika dengan putus asa melarikan diri menuju ruang dan waktu yang independen, sambil menari dengan tombak di tangan kanannya, dia membawa bayangan senjata berbulu untuk memblokir pedang angin 9 vena yang berkerumun. Pompa engah-engah. Ada terlalu banyak bila angin 9 saluran. Meskipun Zhao Wanxia memblokir sebagian besar bila angin 9 saluran, ketika dia melepaskan tendangan bebas dari ruang dan waktu, tubuhnya tidak lengkap, dan ada lusinan tulang yang terlihat dalam di lengan dan kaki kanannya, luka. Yang lebih serius adalah perut bagian bawah dan dada kanannya tertusuk oleh pedang angin 9 vena. Hah ya, begitu Zhao Wanxia melarikan diri dari ruang dan waktu independen kehabisan napas,
pedang terbang ungu melesat dari ruang dan waktu independen dan menembak ke arah dada Zhao Wansha. Pompa, retakan. Zhao Wansha lolos dari nasib buruk karena ditusuk jantung oleh pedang, tetapi pedang terbang ungu itu dimasukkan ke dada kirinya. Setelah ujung pedang yang tajam mematahkan dua tulang rusuk, itu membawa percikan darah dari tubuhnya di bawah bahu kirinya. Keluar dari lubang. Engah. Zhao Wansha menyemburkan darah, merasakan pusaran langit dan bumi, dan menghantam platform kehancuran. Darah di tubuhnya menyembur keluar dari luka yang tidak bisa dia lihat secara langsung. Anak magang. Di paviliun, Tuan Yu Wenfeng berteriak dengan cemas, bangun cepat, kamu tidak bisa kalah, jika kamu kalah, kamu akan mati. Ketika Tuan Yu Wenfeng berteriak, 3 juta murid di kehampaan di sekitar platform kehancuran jatuh ke dalam kelambanan yang singkat, dan kemudian meledak menjadi teriakan pasang surut. Ya Tuhan, bagaimana situasinya? Tan Yun hanya level keempat dari alam jiwa ilahi. Bagaimana dia bisa melukai Zhao Shengzi dengan serius? Ya, mengerikan, kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan benar-benar luar biasa. Semakin tinggi alam kultivator, semakin lemah dan lemah kemampuan untuk melompati tantangan. Ini adalah hukum besi yang tidak berubah. Bagaimana Tan Yun bisa melukai Zhao Shengzi dengan kekuatan 4 kali lipat dari alam jiwa ilahi? Jangan katakan apa-apa, lihat Tan Yun segera muncul. Seiring dengan seruan seorang murid, para murid terdiam dan melihat ke bawah satu demi satu, tetapi ketika mereka melihat platform kehancuran, kehampaan bergetar dan wajah mereka pucat. Tan Yun muncul di mata semua orang. Tan Yun masih telanjang, dan tulang rusuk yang patah di dadanya masih mengejutkan. Pada saat yang sama, dia memberitahu semua orang bahwa lukanya tidak lebih ringan dari Zhao Wansha. Di bawah retakan 15 tulang rusuk, Tan Yun menahan rasa sakit yang parah, meluruskan tulang punggungnya, menyeret pedang panjang dengan tangan kanannya, ujung pedang menarik percikan bunga api ke tanah, dan berjalan menuju Zhao Wansha di genangan air, darah ratusan meter jauhnya. Setiap kali dia mengambil langkah, niat membunuhnya menjadi kuat. Zhao Wansha, yang berlumuran darah, menyeret noda darah di tanah dan bergerak ke belakang dengan ekspresi ngeri. Tidak, jangan datang, jangan datang. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada pil emas tambahan di tangan kanannya. Pada saat ini, Zhao Wansha ragu-ragu apakah akan mengambil dan kuno emas. Dia tidak ingin mengambilnya terlalu banyak. Begitu dia mengambilnya, dia bisa membunuh Tan Yun, tetapi setelah potensinya diperas, meridian di seluruh tubuhnya akan runtuh dan menjadi orang yang tidak berguna. Magang, cepat gunakan pembunuhmu. Pada saat ini, suara lama Yuan Fengjun terdengar dari telinga Zhao Wansha. Kamu hanya bisa membunuhnya dan menyelamatkan hidupnya jika kamu mengambil dan kuno emas. Petik 2. Mendengar itu, Zhao Wansha berhenti menggerakkan tubuhnya, matanya merah dan dia menatap Tan Yun yang mendekat, dan dia meraung dengan sekuat tenaga, Tan Yun, selama aku bisa membunuhmu, aku, Zhao Wansha, akan lakukan apapun yang diperlukan. Zhao Wansha dengan tegas menelan pil kuno emas di tangannya ke dalam perutnya. Pada saat ini, di lautan awan yang luas, ekspresi Tantai Xuanzong mengembun, dan dia berkata kepada Tan Yun, hati-hati, Tan Yun, baru saja ketika Zhao Wansha ditembak jatuh oleh pedangmu dari kehampaan, dia mengeluarkan pil dari cincin Qiankun. Jika raja ini tidak salah, itu pasti dan kuno emas. Mendengar ini, Tan Yun, yang sedang berjalan menuju Zhao Wansha, berhenti dan terlihat serius. Mengaum. Pada saat ini, Zhao Wansha, yang telah melukai dirinya sendiri dengan serius, membuat raungan seperti binatang buas, melompat dan berdiri kokoh di platform kehancuran. Di mata semua orang, tubuh Zhao Wansha telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Krik, krik. Saat tubuh Zhao Wansha mendengar suara kerangka yang jelas, tubuhnya tiba-tiba meledak, dan jubahnya terkoyak. Saat bernapas, dia meroket ke satu kaki. Wajahnya ditutupi dengan pembuluh darah seperti cacing tanah, dan kemudian seluruh tubuh lehernya sama. Dia seperti monster humanoid, berdiri tidak jauh dari Tan Yun. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuh Zhao Wansha, Anda akan terkejut menemukan bahwa tulang dan meridian di tubuhnya membengkak dengan cepat di bawah pengaruh obat pil kuno emas. Darah di tubuhnya bergulir, dan kecepatan alirannya meningkat secara eksponensial. Zhao Wansha memasuki perasaan aneh. Bukan saja dia tidak merasakan sakit sama sekali, tetapi dia merasa cukup nyaman di sekujur tubuhnya. Tubuhnya masih meroket dengan panik, dan dia merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya,
seolah-olah dia dapat mendorong gunung dan sungai dengan mengangkat tangan dan kakinya. Setelah napas pendek, tubuh Zhao Wansha melonjak hingga 3 kaki, dan perasaan nyamannya menghilang, dan seluruh orangnya tiba-tiba menjadi mudah tersinggung dan mudah tersinggung. Napasnya dekat dengan kesempurnaan agung dari alam jiwa ilahi. Tan Yun, aku ingin menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Suara Zhao Wansha menjadi tebal dan dia tiba-tiba menghilang. Kecepatan cepat. Ketika Tan Yun terkejut, Zhao Wansha sudah tiba di depan Tan Yun, dengan tinjunya yang besar dan kekuatannya yang besar, dia membanting ke arah Tan Yun. Sebelum tinju raksasa itu jatuh, aura kuat itu mengamuk ke arah Tan Yun. Itu membuat jantung Tan Yun berdebar-debar, dan ketika dia terluka, dia tidak berani melawan. Api Hongmeng. Tan Yun seperti anak panah tajam yang ditembak terbalik, telapak tangan kanannya tiba-tiba terdorong keluar, langsung mencapai api ungu setinggi 50 kaki, menutupi Zhao Wansha seperti letusan gunung berapi. Sisi. Zhao Wansha penuh dengan asap hitam, dan bau daging yang menyengat meresap ke dalam dirinya. Tan Yun, aku akan merobekmu. Zhao Wansha terkejut dan terbang keluar dari api Hongmeng. Tan Yun, yang menembak ke belakang, berhenti, dengan cepat bergegas menuju Zhao Wansha dengan pedang di udara. Pompa. Saat pedang itu menembus leher Zhao Wansha dengan darah, Zhao Wansha mengangkat telapak tangan kanannya dan menepuk Tan Yun. Retakan. Diiringi suara retak tulang yang jelas, lengan kiri Tan Yun ditarik, dan seluruh lengannya berubah menjadi potongan daging. Tan Yun meraung, memegang pedang di udara, dan memasukkan leher Zhao Wansha lagi. Ini benar-benar permainan yang ceroboh. Dia melakukan ini karena 2 alasan. Pertama, dia tahu bahwa dia tidak secepat Zhao Wansha. Zhao Wansha, yang terjebak dalam hiruk-pikuk, tidak akan memberi dirinya kesempatan untuk bernapas dan melakukan latihan apapun. Alasan kedua dan paling penting adalah bahwa, keluar dari sini. Zhao Wansha mengangkat tangan kanannya dan memukul kaki kiri Tan Yun. Bang! Klik. Tiba-tiba, seluruh kaki kiri Tan Yun berubah menjadi tulang dan daging dan darah yang patah. Tan Yun, kenapa kamu begitu bodoh? Jangan melawannya dengan keras. Tubuh Sen Subing gemetar, air mata menetes, dan dia berteriak di mata semua orang yang terkejut. Menurut pendapatnya, lengan dan kaki kiri Tan Yun patah, dan itu adalah cedera yang tidak dapat diperbaiki. Mulai sekarang, Tan Yun akan kehilangan tangan dan kakinya selamanya. Pada saat ini, Mu Mengli, Sue Zian, dan Zhong Wu Xiao juga panik. Huang Fuyu mengepalkan tinjunya dengan erat, dan dia memutuskan bahwa jika Tan Yun kalah dari Zhao Wansha pada akhirnya, dia akan menyelamatkannya bahkan jika dia melanggar aturan. Pada saat ini, semua orang berpikir bahwa Tan Yun lebih menguntungkan, dan Tuoba Yingying menatap dada Tan Yun yang runtuh, pupil matanya tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia buru-buru membungkuk kepada Mu Meng dan Zhong Wu Xiao, jangan khawatir tentang 2 saudara ipar, kakakku pasti akan melawan. Mengapa? Mu Mengging meraih tangan Tuoba Yingying, Liu Shen Wuzu berkata, apa yang kamu temukan? Tuoba Yingying berkata di telinga Mu Meng, lihatlah dada saudaraku, organ dalamnya telah pulih 90% dari luka-lukanya. Dengan cara ini, saudara saya dapat menahan cairan kehidupan, gas kehidupan yang murni dan agung. Jika saya tidak salah, maka saudara saya akan menggunakan setetes cairan kehidupan di cincin alam semesta. Begitu Tuoba Yingying berkata, di panggung kehancuran, setelah Zhao Wansha meledakkan kaki kiri Tan Yun, dia mengambil keuntungan dari situasi itu dan meledakkan Tan Yun sejauh 500 meter, bang. Dia jatuh berat di panggung kehancuran. Saudara Zhao perkasa. Saudara Zhao mendominasi. Wow kakak senior kita Zhao akan segera membunuh Tan Yun. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, kegembiraan puluhan ribu murid penegak hukum bergema melalui awan. Taruhannya juga sangat gembira dan tidak bisa menahan tawa. Hahaha, hebat, Tan Yun pasti akan mati. Batu roh rangkap 3-ku akan segera tersedia. Kuek, itu benar, itu hanya sialan. Aku hanya bertaruh 50.000 batu roh kelas atas. Aku menyesal tidak menemukan seseorang untuk meminjam lebih banyak batu roh. Tidak apa-apa. Sudah kurang dari setengah jam sejak kamu bertaruh 50.000 batu roh tertinggi. Dalam waktu sesingkat itu, kamu telah menghasilkan 100.000, dan kamu bisa puas. Petik 2 petik 2. Ketika para murid penegak hukum dan 3 juta murid 9 saluran bertaruh, ketika mereka bersemangat dan bersemangat,
lebih dari 300 murid dengan satu garis prestasi, tetapi dua garis air mata. Di paviliun, Duan Changqiong berpikir bahwa dia tidak hanya dapat menyelesaikan perintah yang dikeluarkan oleh Tuan Istana Zuge tanpa melakukannya sendiri, tetapi juga memenangkan batu roh terbaik. Dia tertawa dari telinga ke telinga. Hal yang sama berlaku untuk kepala suku lainnya. Feng Qingcheng memandang Sen Subing dengan bunga pir di wajahnya, dan tersenyum dan berkata, "Kepala layanan berjasa, apakah Anda menangis untuk murid yang sekarat, atau apakah Anda tahu bahwa setelah kematian Tan Yun, Anda akan membunuh diri sendiri dan sedih? Oh ya, ketika Tan Yun mati, kamu akan mati juga. Kamu menangis sebanyak yang kamu mau, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan nanti." Mendengar itu, Sen Subing menatap Feng Qingcheng dengan tegas, dan berkata dengan marah, "Pelacur, diam. Tan Yun tidak akan mati." "Haha, apakah kamu marah?" Feng Qingcheng berkata. Tiba-tiba, nafas kehidupan yang kuat datang ke arahnya dan semua orang. Seringai di wajahnya yang menakjubkan tiba-tiba mengeras, dia tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, menatap Tan Yun dengan mantap, dan berseru, "Cairan kehidupan." Wah! Tiba-tiba, jutaan pasang mata terpaku pada Tan Yun yang jatuh dalam genangan darah. Semua orang menemukan bahwa vitalitas yang kaya berasal dari setetes cairan putih susu yang tertutup es di tangan Tan Yun. Jun Yuanfeng menatap panggung kehancuran, Zhao Wanxia, yang lehernya berdarah, meraung dengan suara serak, "Tan Yun, apa yang ada di tangan Tan Yun adalah cairan kehidupan. Sekarang organ dalamnya hampir pulih sepenuhnya, dia sekarang dapat menggunakan cairan kehidupan, begitu dia menggunakannya, dia akan." Tanpa menunggu Tuan Yuanfeng berbicara, Tan Yun menyeringai dan berkata, "Saya tidak akan terluka, kan?" Dengan itu, Tan Yun menghancurkan cairan kehidupan yang membeku dengan tangan kanannya, dan tangan kanannya bergetar, dan setetes cairan kehidupan terbang dari telapak tangannya, berubah menjadi kabut krim di udara rendah, dan menembus ke dalam tubuhnya di ketinggian, kecepatan. Membunuh. Pada saat ini, tubuh tiga kaki Zhao Wanxia melompat ratusan kaki, dengan kekosongan yang runtuh di kaki kanannya, dia menginjak dada Tan Yun. Wow, pada saat kritis ini, Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual. Tangan kanannya tiba-tiba menamparkan meja, tubuhnya berguling dengan berbahaya dan lolos dari tendangan mematikan. Ledakan. Zhao Wanxia menginjak kaki kosong, menyebabkan seluruh platform kehancuran sedikit bergetar. Orang bisa membayangkan kekuatan kaki ini. Pergi dengan. Zhao Wanxia meraung ke langit, dan tiba-tiba, tombak gelap di atas meja menembus kehampaan, dan dengan keras menikam Tan Yun di celah ruang. Pompa. Kepulan darah mekar dari tubuh Tan Yun yang berjatuhan, dan segera, ayam jantan emas di kaki kanan Tan Yun yang berjatuhan berhenti secara independen di tanah. Dan ujung pistol yang gelap dan tajam tidak menembus dada Tan Yun, tetapi dengan kejam melewati mulut harimau di tangan kanan Tan Yun, dengan darah berjatuhan di ujung pistol. Tan Yun. Zhong Wuxiao menatap Tan Yun yang sangat tragis dan membuat suara kesedihan. Jika memungkinkan, dia lebih suka menderita daripada Tan Yun. "Xiao, jangan menangis." Ketika Tan Yun menjawab, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Tetapi di dada Tan Yun yang runtuh, 15 tulang rusuk yang patah sembuh dengan cepat. Pada saat yang sama, lengan dan kaki kiri Tan Yun yang hilang tumbuh dari tubuhnya seperti rebung setelah hujan. Dalam napas pendek, tubuh bagian atas Tan Yun yang telanjang sudah utuh, dan seluruh lengan dan kaki kirinya yang hilang juga tumbuh utuh. Tan Yun menatap tajam, Zhao Wanxia, yang tampak kaget ratusan meter jauhnya, perlahan mencabut tombak hitam yang dimasukkan ke dalam mulut harimau kirinya dengan tangan kirinya. Dalam proses mencabut, darah mengalir deras dari tangan kanannya, dan dia bahkan tidak mengernyitkan keningnya. Ketika Tan Yun mencabut tombaknya, luka di pergelangan tangan kanannya sembuh dengan sangat cepat, dan cairan kehidupan yang telah dimasukkan ke dalam tubuhnya benar-benar habis. Tetapi pada saat ini, leher Zhao Wanxia masih berlumuran darah, dan tubuh tiga zangnya bergetar tidak signifikan. Dua pedang yang hanya ditusuk oleh Tan Yun di leher Zhao Wanxia, pedang pertama tidak mematikan, tetapi yang kedua mematikan. Jika bukan karena Zhao Wanxia mengambil pil emas kuno, jika tidak, dia akan jatuh dan dibunuh oleh Tan Yun. "Aku bertarung denganmu." Zhao Wanxia meraung histeris, dan darah dari lehernya menyembur seperti air mancur, meninju Tan Yun. Tubuhnya setinggi 3 kaki, tiba-tiba menghancurkan kekosongan saat dia terbang. Dia tampaknya masih kuat,
Tetapi Tan Yun dengan jelas melihat bahwa kecepatan Zhao Wansha 30% lebih lambat dari sebelumnya. 30% sudah cukup untuk membunuhnya, tidak ada pembunuh lain yang dibutuhkan. Aku tidak secepat kamu ketika aku terluka parah, dan sekarang aku tidak terluka, jadi kamu masih ingin membunuh Lao Zi dan bermimpi. Tan Yun memikirkan adegan dikejar Zhao Wansha sebelumnya, dengan seringai di wajahnya, memegang tombak di tangan kirinya dan pedang panjang ungu di tangan kanannya, melakukan langkah hebat. Desir, desir, desir. Sosok Tan Yun secepat hantu, dan dua di antaranya muncul di sisi kiri dan kanan Zhao Wansha hampir bersamaan. Berdengung. Ketika dua tinju keras Zhao Wansha mengalahkan bayangan Tan Yun satu demi satu, tubuh asli Tan Yun telah muncul di atas kepala Zhao Wansha, dan dia berkata, "Xiao Zi, patahkan lengan kirinya." Memanggil. Pedang terbang ungu di tangan kanan Tan Yun tiba-tiba menjadi seukuran Zhangsu, dan dengan suara melolong, dia memotong bahu kiri Zhao Wansha yang tertangkap basah di bawah. Oh tidak, pompa! Dalam teriakan Zhao Wansha seperti babi, seluruh lengan kirinya dipotong oleh pedang terbang ungu, dan tunggulnya disemprot dengan darah, dan jatuh di platform tinggi. Saya akan membunuh kamu. Zhao Wansha melompat ke udara sejauh puluhan kaki, dan cahaya biru menyala di cincin Qian Kun di tangan kirinya. Tebas ke arah Tan Yun. Kapan? Ada sentuhan licik di mata Tan Yun Xing, tangannya mengepalkan tombak untuk memblokir percikan api, setelah tombak dipotong, cahaya pedang menelan Tan Yun. Hahaha, Tan Yun, brengsek, pada akhirnya kamu masih mati di tanganku. Zhao Wansha berdiri di udara, secara bertahap melemahkan tawa, dan tiba-tiba diinterupsi oleh Yuan Fengjun di pavilion. Hati-hati, dia ada di belakangmu. Zhao Wansha terkejut. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa Tan Yun yang ditelan oleh cahaya pedang di kehampaan hanyalah sosok yang tidak menghilang karena kecepatan bergerak Tan Yun yang terlalu cepat. Punggung Zhao Wansha terasa dingin, tangan kirinya memegang pisau, dan tubuhnya melakukan tendangan voli. Ketika dia hendak melakukan serangan balik, pedang terbang ungu yang baru saja jatuh ke tanah tiba-tiba terangkat dengan sendirinya, memotong lengan kiri Zhao Wansha yang memegang pisau. Tidak, dalam ratapan Zhao Wansha yang kehilangan lengannya, pedang terbang ungu itu melepaskan tembakan dan menembak ke cincin alam semesta Tan Yun. Tan Yun mengepalkan pistol dengan tangan kirinya dan tubuh bagian atas tombak dengan tangan kanannya. Ada kilau haus darah di matanya, dan dia mengucapkan setiap kata, "Zhao Wansha, saya katakan setahun yang lalu, Anda harus mengambil peringkat pertama Anda, sekarang saya waktunya telah tiba untuk memenuhi janji. Tan Yun, aku akan pergi ke ibumu." Pada saat ini, sofa Zhao Wan meraung liar, tubuhnya menyapu ke arah Tan Yun, kaki kanannya menginjak Tan Yun dengan kekosongan yang bergetar. Pada saat ini, Zhao Wansha tidak mundur, karena aura kekerasan dengan cepat berlalu, dia menyadari bahwa kekuatan di tubuhnya dengan cepat surut. Jelas, efek obat dari pil kuno emas akan segera berlalu. Dengan penglihatan Tan Yun, adalah wajar untuk melihat bahwa momentum Zhao Wansha melemah dengan cepat. Minum. Tan Yun berteriak, tubuhnya berguling di udara, kaki kanannya memutar cambuk, dan dia menjentikkan kembali ke arah Zhao Wansha. Retakan. Dengan suara patah tulang yang jelas, kaki kanan Zhao Wansha sepanjang satu kaki tiga kaki terbuka dari lutut, dan kaki yang patah itu jatuh ke platform kehancuran dengan darah merah. Tuan, selamatkan aku. Selamatkan aku. Mata Zhao Wansha pecah-pecah, kulit kepalanya mati rasa karena ratapan, dan tubuhnya jatuh. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, apalagi tuanmu. Ekspresi Tan Yun acuh tak acuh, dan dia menghilang dari kehampaan. Sebelum Zhao Wansha mendarat, dia muncul di sebelah Zhao Wansha, tangan kanannya mengangkat pistol, dan dengan kejam memasukkannya ke dadanya. Pompa. Segera setelah itu, 5 jari Tan Yun di tangan kanannya berubah menjadi cakar, dengan 5 bunga darah yang mekar, menusuk leher Zhao Wansha. Membawa Zhao Wansha, Tan Yun menukik ke bawah, menyebabkan Zhao Wansha membanting punggungnya ke platform kehancuran. Engah. Zhao Wansha sedang sekarat, kepulan darah menyembur dari mulutnya, dan Tan Yun disemprotkan ke seluruh wajahnya. Tan Yun mencubit Zhao Wansha, yang kejang-kejang dengan tangan kanannya, dan matanya yang berbintang mengungkapkan kebencian yang mengerikan. Dia berkata dengan keras, "Setahun yang lalu, kalian 3 murid penegak hukum di luar gerbang kota ingin membunuhku alih-alih dibunuh olehku. Wanitamu mempermalukanku. Aku baru saja menamparnya dan memberinya pelajaran. Apakah saya Tan Yun di gerbang luar,
gerbang dalam, atau gerbang abadi, saya tidak pernah memprovokasi murid penegak hukum Anda dari awal hingga akhir, tetapi murid penegak hukum Anda pergi dari gerbang luar, gerbang dalam, dan gerbang peri ke gerbang suci sialan, dan kamu melakukan segala yang mungkin. Ingin membunuhku. Pada titik ini, Tan Yun perlahan mengangkat kepalanya, menatap Yuan Fengjun dengan wajah cemberut, dengan tegas mengatakan, Penatua penegak hukum, junior menasihati Anda, setelah pertempuran hidup dan mati hari ini berakhir, Anda lebih peduli tentang kehidupan murid-muridmu. Jangan main-main denganku lagi. Kalau tidak, nasib murid penegak hukummu adalah, ya, seperti ini. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun mengangkat kepala Zhao Wansha dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke atas panggung dengan seluruh kekuatannya. Tidak, ledakan. Jeritan Zhao Wansha tiba-tiba berhenti, dan seluruh kepalanya meledak seperti semangka. Ketika 8 roh binatang Zhao Wansha bergegas keluar dari tengkorak yang hancur, telapak tangan kanan Tan Yun tiba-tiba patah, dan segera, 8 roh binatang dimusnahkan. Tenang, keheningan di langit. Selain bibir Sen Subing yang gembira, 9 kepala suku lainnya menatap Tan Yun, dengan 7 titik keterkejutan dan 3 titik pembunuhan di mata mereka. 9 kepala sama dengan 9 kapal dan 3 juta murid. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan akan mencapai medan yang begitu menakutkan. Melihat kemenangan Tan Yun, para murid dari garis berjasa bersorak. Di sisi lain, puluhan ribu murid penegak hukum benar-benar marah dengan kata-kata Tan Yun barusan. Jika matanya bisa membunuh orang, Tan Yun akan mati ribuan kali. Jun Yuanfeng menatap Tan Yun, tubuh tuanya sering bergetar. Di sebelahnya, Yu Wenzi, putra baptisnya, yang juga putra penegak hukum, berkata, ayah angkat, tidak perlu peduli dengan semut yang mengucapkan kata-kata liar. Setelah itu, Yu Wenzi menatap Tan Yun dan berkata dengan ringan, ini benar-benar tak kenal takut bagi yang bodoh. Dalam pertempuran hidup dan mati berikutnya, Anda harus bertahan dulu sebelum mengucapkan kata-kata besar. Tan Yun memandang Yu Wenzi di 3 alam Saint Soul, tersenyum dan mengabaikan pihak lain. Pada saat ini, Tantai Xuanzong di lautan awan yang luas mengangguk setuju, dan kemudian, sebuah suara yang sangat berarti datang ke telinga Tan Yun. Tan Yun, kalian semua yang akan berjuang hidup dan mati, dalam analisis akhir. Mereka juga diperintahkan oleh Jiumai tingkat yang lebih tinggi untuk membunuhmu, jadi mereka hanya menyetujui pertempuran hidup dan mati denganmu setahun yang lalu. Tan Yun, mereka bisa menjadi kuat di alam jiwa ilahi, dan mereka juga menghabiskan banyak sumber daya di sekte kami. Jadi Master Sekte ini tidak ingin kamu membunuh terlalu banyak hari ini. Kamu adalah orang bijak. Kamu harus tahu bahwa jika kamu ingin menyatukan 10 meridian, kamu harus menangkap pencuri terlebih dahulu. Selama kamu menyingkirkan tumor ganas di tingkat 9 meridian yang lebih tinggi dan menyelesaikan penyatuan, dari 10 meridian, maka murid-murid ini akan setia kepada Huang Fu Seng Song saya. Jika kamu mengerti, anggukkan kepalamu. Tan Yun sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Tantai Xuanzong juga menyampaikan kepada Tan Yun, suzerain ini hanya berdiri di posisi ini untuk menganalisis perkembangan berbagai hal. Anda dapat memutuskan bagaimana melakukannya. Tentu saja, apapun yang terjadi, suzerain ini akan mendukung Anda. Juga, itu adalah kepala dari 5 sekte suci yang merupakan mata-mata, bertaruh pada setiap putaran puluhan miliar, 30 miliar, atau bahkan ratusan miliar batu spiritual yang luar biasa. Begitu banyak batu spiritual yang luar biasa, itu pasti barang antik kuno, yang telah melatih 5 urat memerintahkan mereka untuk melakukannya. Barang antik tua ini tahu bahwa orang di belakang garis jasa adalah tuannya, tetapi mereka masih melakukannya, yang menunjukkan betapa sombong dan mendominasinya mereka. Ini jelas mencoba membunuhmu untuk memprovokasi raja ini. Tan Yun, kamu harus ingat bahwa kamu harus bertahan hidup hari ini, sehingga setiap orang yang meremehkan jasa akan merasa malu. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk tanpa menunjukkan ekspresinya, dan dengan tenang berhenti di tengah platform kehancuran. 1864 murid dan 1169 manajer Fang Cheng yang akan melawan Tan Yun selanjutnya, kebanyakan dari mereka menatap Tan Yun dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Di antara murid dan pengawas ini, kecuali lebih dari 100 murid penegak hukum, yang lain semuanya adalah orang 9 saluran. Pada saat ini, mata berlumpur Yuan Fengjun menunjukkan kilatan cahaya,
dan kemudian sebuah suara masuk ke telinga 9 kepala suku, semuanya, lelaki tua itu punya saran. 9 kepala suku memandang Yuan Fengjun. Jun Yuan Feng berkata dalam transmisi suara, Tan Yun harus mati, jika tidak batu roh kita akan hilang. Sekarang ada dua metode. Yang pertama adalah membiarkan murid Jiumei terkuat yang berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati bertarung dengan Tan Yun terlebih dahulu. Tetua penegak hukum ini tidak percaya bahwa Tan Yun tidak mati. Ada juga cara yang lebih aman untuk membiarkan kekuatan menengah di antara kita menggunakan perang roda untuk menghabiskan kekuatan Tan Yun, dan akhirnya murid dan manajer terkuat akan bergiliran melawan Tan Yun sampai kematian Tan Yun. Adapun orang-orang dengan kekuatan terendah, kami menempatkan mereka di urutan terakhir. Lagi pula, menilai dari situasi di mana Tan Yun membunuh muridku, mereka juga akan meningkatkan kematian mereka. Setelah mendengarkan, 9 kepala suku jatuh ke dalam perenungan. Wajah Gongsun Yang Chun pucat, dan dia berkata dengan berat hati, Zhao Wansha, benda yang tidak berguna ini, mengambil satu-satunya pil kuno emas di tubuhku dan dibunuh oleh Tan Yun. Aku berjanji bahwa tuanku Tan Yun akan mati, dan tuanku memberiku 30 miliar batu spiritual yang luar biasa. Jika Tan Yun tidak mati hari ini, maka aku akan dihukum berat. Duan Changqiong menyilangkan alis dan garis vertikalnya, dan diam-diam berpikir, puluhan miliar batu spiritual saya yang luar biasa, tetapi semua milik saya selama bertahun-tahun, jika Tan Yun tidak mati, semuanya akan hilang. Pada saat ini, Zhu Daosheng, Xie Juechen, dan Feng Qingcheng, yang seperti mata-mata seperti Gongsun Yang Chun dan Duan Changqiong, memutuskan bahwa tidak peduli berapa banyak murid dan pelayan yang mati, Tan Yun harus mati hari ini. Kepala 5 jiwa Wei Yan, Kepala jiwa kuno Su Liunian, Kepala jiwa suci Dongfang Sangzi, dan Kepala Hefeng Lei Simayu, mereka berempat tampak tidak yakin. Keempat kepala suku tahu bahwa pelayan dan murid yang berpartisipasi dalam pertempuran menentukan di nadi mereka sama sekali bukan lawan Tan Yun. Ketika 9 kepala memikirkan satu sama lain, Tan Yun melihat ke atas, memindai 9 kepala, dan berkata dengan acuh tak acuh, setahun yang lalu hari ini, pelayan dan murid Anda memblokir saya di Fangcheng dan tidak akan membiarkan saya pergi. Tapi bagaimanapun juga, saya tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan mereka. Jadi, hari ini saya tidak ingin membunuh mereka. Maka saya dapat menyelamatkan orang-orang Anda untuk tidak mati, tetapi hanya jika supervisor dan murid Anda meminta maaf kepada saya di cara, dan orang lain beri aku 10.000 batu roh kelas atas. Tan Yun melirik pelayan dan murid yang bertarung dengannya, tanpa ragu, dengarkan aku dengan jelas, ini adalah konsesi terbesarku. Aku akan memberimu setengah waktu untuk memikirkannya. Setelah setengah waktu habis, bahkan jika kamu ingin berhenti, aku tidak akan pernah setuju. Setelah itu, Tan Yun duduk bersila di atas panggung kehancuran. Sungguh anak yang sombong. Yuan Feng tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan tajam, para murid penegak hukum yang berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan mendengarkan perintah. Para murid ada di sini. 168 murid penegak hukum melangkah ke dalam kehampaan dan berkata dengan hormat. Muridku tidak akan pernah mundur bahkan jika dia bertarung dengan seorang prajurit. Jun Yuan Feng memerintahkan. Yuan Fengjun memikirkan kematian murid kesayangannya, memikirkan 30 juta batu spiritual yang luar biasa, memikirkan kehormatan faksi penegak hukum, dia memilih untuk mengabaikan 168 nyawa murid penegak hukum. Murid mematuhi perintah. 168 murid penegak hukum berkata serempak. Gongsun Yang Chun menggoyangkan lengan jubahnya, berdiri dari kursi, menyipitkan matanya, murid dan Maiku, pelayan tidak akan pernah menyusut. Itu ketua. 201 murid dan Mai dan 105 pengawas berkata serempak. Kemudian, Xie Juechen mengerutkan kening dan memerintahkan 187 murid dan 59 pelayan untuk bertarung sampai akhir. Duan Changqiong memerintahkan 147 murid dan 86 pelayan untuk bertarung sampai akhir. Zhu Daosheng juga membiarkan 110 murid dan 217 pelayan Fu Mai tidak mundur. Feng Qingcheng berpikir bahwa jika Tan Yun tidak mati, dia tidak hanya akan kehilangan 200 miliar batu roh terbaik, tetapi juga tidak dapat menyingkirkan Shen Subing. Dia dengan dingin memerintahkan 301 murid dan 263 pelayan untuk tidak berhenti. Selanjutnya, adegan yang membuat Feng Qingcheng, Zhu Daosheng, Duan Changqiong, Gongsun Yang Chun, Xie Juechen, dan Yuan Feng marah terjadi. Namun,
Empat pemimpin Wei Yan, Su Liunian, Dongfang Shangzi, dan Sima Yu, yang hanya bertaruh 500 juta batu roh kelas atas, semuanya menyatakan pendapat mereka dan membiarkan 750 murid Simai dan 439 pelayan yang berpartisipasi dalam pertempuran menentukan mundur. Kalian berempat sangat hina. Duan Changqiong memelototi mereka berempat dan berteriak dengan tajam, di depan begitu banyak orang, apakah kamu masih harus berwajah tua? Jangan berpikir bahwa orang tua itu tidak tahu apa perhitunganmu. Bukankah kamu hanya ingin melindungi murid dan pelayanmu, tetapi pada akhirnya murid dan pelayan kita akan mendapatkan 3 kali batu roh setelah membunuh Tan Yun. Niat membunuh Shen Han keluar dari mata indah Feng Qingcheng, bergema, ini sangat tidak tahu malu. Su Liunian mencibir dan berkata, jaga kebersihan mulutmu, bagaimana kami memilih bisnis kami, dan apa yang harus dilakukan denganmu. Iya, Dongfang Shangzi berdiri, memandang 5 kepala Feng Qingcheng, menggoda, kelimanya terlalu banyak berpikir, apa masalahnya dengan menyerah karena kita berempat mengenal murid-murid kita dan kalah dari Tan Yun. Iya, jika orang-orangmu membunuh Tan Yun, masing-masing dari kita berempat bisa mendapatkan 1,5 miliar batu roh yang luar biasa, kecuali untuk taruhan 500 juta, kita masing-masing hanya akan memenangkan 1 miliar. Dan kamu berbeda, terutama kamu Feng Qingcheng, jika Tan Yun tidak mati, kamu akan kehilangan 200 miliar yuan, kurasa kamu tidak bisa menjelaskan kepada orang di atasmu. Dongfang Shangzi mengangkat bahu pada saat ini, Feng Qingcheng dan Duan Changqiong, kalian berlima juga dapat membiarkan para murid dan pelayan menyerah seperti kami. Tidak ada yang memaksamu. Tapi apakah kamu berani menyerah? Begitu kamu menyerah, 30 miliar, ratusan miliar batu roh luar biasa yang kamu sisihkan untuk kamu tidak akan diberikan kepadamu secara cuma-cuma. Hahaha, maaf, kami berempat benar-benar memanfaatkan keuntungan nelayan. Kata-kata Dongfang Shangzi, di tengah Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, Xie Juechen, Gongsun Yangchun, sangat marah dengan 5 kepala dan Yuan Feng. Tan Yun, yang sedang duduk bersila di platform kehancuran, sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menyeringai di dalam hatinya, aku tidak mati, lihat kalian 4 hal lama, bagaimana kamu bisa memanfaatkannya. Feng Qingcheng melirik dengan dingin, Dongfang Shangzi, Wei Yan, Su Liunian, dan Sima Yu mencibir dan berkata, tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tetapi hari ini, murid dan manajermu, setahun yang lalu, kamu bertarung melawan Tan Yun dengan agresif. Kepalanya tersentak, seperti kura-kura. Keempat nadimu benar-benar agung. Kamu, begitu Dongfang Shangzi berbicara, dia dipotong oleh Yuan Fengjun dengan suara yang dalam, oke, jangan buang waktu lagi, biarkan murid dan pelayanmu menyerah dengan cepat, jangan ganggu murid penegak hukumku, dan murid Wumai lainnya. Bertarunglah dengan Tan Yun. Dongfang Shangzi memelototi Yuan Fengjun, dan kemudian dengan Wei Yan, Su Liunian, dan Sima Yu, membiarkan 750 murid dan 439 pelayan dari 4 saluran terbang di atas platform kehancuran. Saat hendak meminta maaf kepada Tan Yun, dia ditangkap oleh Tan Yun. Melambai untuk menyela. Kalimat Tan Yun berikutnya membuat hidung 4 kepala bengkok. Tan Yun melirik 750 murid dan 439 pelayan, dan berkata dengan kosong, cara saya meminta maaf sangat sederhana. Semua orang mematahkan lengannya, dan meninggalkan 10.000 batu spiritual yang luar biasa, lalu keluar.